Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran barisan dan deret geometri. Bersama saya, Rifanti Yohana Mari, dengan NIM 2201030022. Pada video pembelajaran kali ini, ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, kreatif, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Keempat, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan geometri. Kelima, menggunakan pola barisan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Berikut adalah indikator atau tujuan pada pembelajaran kali ini. Indikatornya yang pertama, menentukan pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Mari kita lihat tujuannya. Yang pertama, menentukan konsep pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Kedua, menentukan suku ke N barisan geometri. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, mari kita masuk pada tujuan pertama, yaitu tentang barisan geometri. Mari menyimak. Di sini ada 4 kelompok jeruk dengan kelompok pertama berisi 1 jeruk, kelompok kedua berisi 2 jeruk, kelompok ketiga berisi 4 jeruk, dan kelompok keempat berisi 5 jeruk sampai kelompok ke titik-titik. Berikutnya, kita daftarkan jumlah jeruk dari setiap kelompok, yaitu 1, 2, 4, 8, titik-titik. Nah, dari barisan jumlah jeruk di atas, kita ketahui bahwa 1 itu sama dengan suku pertama atau U1, 2 itu suku kedua atau U2, 4 itu suku ketiga atau U3 atau kelompok ketiga, 8 itu suku keempat atau U4, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN. Nah, mari kita kembali menyimak. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan dari barisan tersebut untuk mengetahui rasio atau perbandingannya. Nah, ini adalah 4 kelompok jeruk tadi. Nah, ternyata kelompok pertama ketika dikalikan dengan 2 itu menghasilkan kelompok kedua. Kemudian kelompok kedua atau U2 ketika dikalikan dengan 2 lagi itu menghasilkan U3. U3 kembali dikalikan dengan 2 lagi itu menghasilkan U4. U4 dikalikan dengan 2 menghasilkan U5 dan seterusnya. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, ternyata barisan jumlah jeruk mempunyai pola, yaitu U1 kali 2 itu sama dengan U2. U2 kali 2 sama dengan U3. U3 kali 2 sama dengan U4 dan seterusnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, barisan di atas mempunyai pengalih tetap untuk setiap 2 suku yang berdekatan, yaitu kali 2. Nah, yang dimaksud dengan setiap 2 suku yang berdekatan itu U1 dikali
2 itu menghasilkan U2, kemudian U2 kali 2 itu menghasilkan U3, U3 kali 3 menghasilkan U3 kali 2 menghasilkan U4, dan seterusnya. Jadi U1 dikalikan dengan apa dia akan menghasilkan U2, U2 kali apa dia akan menghasilkan U3, dan seterusnya. Jadi itu adalah maksud dari mempunyai pengalih tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Dan pada kasus ini pengalih tetapnya yaitu 2. Nah, sampai sini apa yang bisa kita simpulkan dan apa kaitan kasus-kasus yang ada ini dengan barisan geometri? Nah, mari kita lihat. Nah, setelah kita menyimak proses yang ada, dapat disimpulkan bahwa barisan geometri adalah pola yang memiliki pengalih atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Dan barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Berikutnya, menentukan rasio atau R dari barisan geometri. Rasio atau R dapat ditentukan dengan cara R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan titik-titik sampai sama dengan UN per UN kurang 1. Nah, dari gambar barisan jeruk tadi kita bisa mencari rasionya. Nah, rasio barisan jeruk itu sama dengan 2 per 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 8 per 4. 2 itu adalah jumlah jeruk pada suku kedua dan 1 jumlah jeruk pada suku ke-1 atau U1. Sehingga U2 per U1 itu sama dengan 2 per 1, U3 per U2 itu sama dengan 4 per 2, U4 per U3 itu sama dengan 8 per 4. Nah, diperoleh R-nya itu sama dengan 2. Jadi, rasio dari barisan jumlah jeruk adalah 2. Dengan keterangan N itu adalah bilangan asli sebagai nomor suku dan UN itu adalah notasi suku ke N. Nah, berikutnya cara menentukan nilai suku ke N. Perhatikan barisan jumlah jeruk berikut ini. 1, 2, 4, 8, sampai titik-titik. Sebelumnya, kita ketahui bahwa R itu sama dengan 2. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilai suku ke N? Pada suatu barisan geometri U1, U2, U3, sampai UN dengan U1 adalah A dan rasio itu sama dengan R dan R tidak sama dengan 1, maka bisa ditulis dengan U1 itu sama dengan A, U2 itu diperoleh dari U1 dikali R sama dengan A kali R sama dengan A kali R pangkat 2 kurang 1. Nah, U3 itu diperoleh dari U1 kali R sama dengan A kali R sama dengan A kali R pangkat 3 kurang 1. UN itu sama dengan U1 kali R sama dengan A kali R sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga kita dapat mencari nilai suku ke N dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Berikut adalah contoh soal. Tentukan nilai suku ke-10 dari barisan jumlah jeruk tadi. Nah, kita punya barisan jumlah jeruk tadi itu 1, 2, 4, 8, titik. Nah, apa yang kita ketahui dari soal? Yang diketahui, yang pertama, A-nya itu sama dengan 1, dengan rasio atau perbandingannya itu sama dengan 2. Nah, ditanya nilai suku ke-10 atau U10 itu sama dengan berapa? Oke, penyelesaian.
Kita masukkan rumus untuk mencari nilai suku ke N. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U10 sama dengan A-nya itu berapa? A-nya itu 1. 1 dikali R-nya itu 2. 1 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Karena yang ditanya itu sama dengan U10 berarti N-nya itu sama dengan 10. Sehingga 1 kali 2, 2 pangkat 10 kurang 1 itu kan 9. Sehingga diperoleh 2 pangkat 9 sama dengan 512. Jadi, suku ke-10 pada barisan tersebut adalah 512. Oke, sekian dan terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang barisan geometrik.